Alejandro Garnacho ngambek, pilih Chelsea atau bertahan tanpa main di MU. Masa depan Alejandro Garnacho di Manchester United masih belum menemukan kejelasan. Winger muda Argentina itu sudah tersingkir dari skuad utama Ruben Amorim, namun kepindahannya ke Chelsea juga masih menemui jalan buntu. Sejak pramusim, Garnacho menjadi salah satu dari 5 pemain yang diasingkan Amorim dari tim utama. Keputusan itu diyakini imbas dari komentar pedasnya setelah final Liga Eropa, yang membuat hubungannya dengan klub kian retak. Bayern Munich sebenarnya sempat melirik, tapi Garnacho menolak, fokusnya hanya tertuju pada Chelsea. Negosiasi dengan The Blues sudah berjalan cukup jauh, namun harga yang dipatok MU, yakni 50 juta pound, membuat pembicaraan terhambat. Dengan bursa transfer yang tinggal menyisakan hitungan hari, situasi makin pelik. Chelsea belum mau memenuhi banderol tersebut, sementara United tak ingin melepasnya dengan harga lebih murah. Meski begitu, Garnacho kabarnya tidak gentar bila pada akhirnya gagal pindah. Menurut Fabrizio Romano, pemain 21 tahun itu siap bertahan di United walau tahu dirinya tak akan masuk rencana Amorim musim depan. Ia lebih memilih menunggu daripada sekadar menerima tawaran yang tidak sesuai keinginannya. Keputusan ini memunculkan kritik. Banyak yang menilai Garnacho justru merusak karirnya sendiri. Amorim pun secara terang-terangan menyindir sang pemain dengan ucapan tajam, bahwa ia lebih baik berdoa agar ada klub yang mau menampungnya. Sampai saat ini, hanya sedikit klub yang benar-benar serius mengejar tanda tangan Garnacho. Banderol tinggi ditambah reputasi sikapnya yang dianggap bermasalah membuat banyak tim memilih menjauh. Kondisinya kian rumit setelah Garnacho juga absen dari daftar pemain timnas Argentina. Bagi pemain seusianya, kehilangan kesempatan bermain di level klub dan negara jelas bisa menjadi kemunduran besar. Jika transfer ke Chelsea benar-benar gagal, Garnacho terancam menghabiskan 1 musim penuh tanpa menit bermain. Di usia emas untuk berkembang, keputusan keras kepala ini bisa berujung fatal bagi masa depan karirnya. Gelandang timnas Jerman ini masuk daftar belanja Manchester United. Klub Premier League, Manchester United, memiliki target transfer baru untuk memperkuat lini tengah mereka. Setan Merah kini dilaporkan berminat untuk memboyong Angelo Stiller dari VfB Stuttgart. Menjelang penutupan bursa transfer musim panas ini, MU fokus mendatangkan gelandang bertahan baru. Ruben Amorim berperan sebagai gelandang bertahan dengan kemampuan mumpuni untuk memperkuat lini tengah MU. Awalnya, Amorim sangat ingin mendapatkan jasa Carlos Baleba dari Brighton. Namun, transfer ini gagal karena Brighton enggan melepaskan sang pemain muda. Dilansir GiveMeSport, MU mulai mencari alternatif lain untuk lini tengah mereka. Salah satu pemain yang menjadi incaran MU adalah gelandang Stuttgart, Angelo Stiller. Menurut laporan tersebut, MU tertarik merekrut Stiller karena performanya yang apik di Bundesliga. Gelandang berusia 24 tahun itu sudah 2 tahun mengawal lini tengah Stuttgart. Performanya tergolong impresif sehingga ia rutin pemain menjadi starter. Ia juga mulai dipercaya oleh Julian Nagelsmann untuk bermain di timnas Jerman. Berkat kinerja apiknya itu, MU menjadi tertarik untuk menggunakan jasanya. Menurut laporan yang sama, ketertarikan MU terhadap Stiller ini masih berada di tahap awal. MU masih sekedar mengagumi sang gelandang. Mereka belum mewujudkan komunikasi baik dengan agen sang pemain maupun dengan Stuttgart sebagai klub pemiliknya. Akibatnya, diketahui belum apakah MU akan memproses transfer sang gelandang sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Menurut kabar yang beredar, MU perlu mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mendapatkan jasanya. Sang gelandang dikabarkan memiliki klausul rilis sebesar 36,5 juta euro di bursa transfer kali ini. Real Betis ingin balikan dengan Antony, tapi MU jadi duri dalam daging. Pelatih Real Betis, Manuel Pellegrini, angkat bicara soal situasi transfer Antony. Ia mengaku hanya bisa pasrah dan menunggu keputusan dari Manchester United mengenai masa depan sang pemain sayap tersebut. Antony pernah membela Real Betis selama 6 bulan sebagai pemain pinjaman pada musim lalu. Berkat penampilan apiknya, Los Verdi Blancos ingin membawanya kembali untuk musim panas ini. Sayangnya, upaya mereka mencapai jalan buntu. Mereka masih kesulitan meyakinkan Manchester United untuk melepas Antony kembali ke tim mereka. Pellegrini mengaku hanya bisa menerima situasi yang ada.
Sejauh ini saya belum berbicara lagi dengan Anthony, ujar Pellegrini kepada AS. Pellegrini tidak menyangkal bahwa klub ingin kembali menggunakan jasa Anthony pada musim panas ini. Ia juga meyakini bahwa sang pemain sayap itu memiliki keinginan untuk kembali memperkuat skuad Los Verdi Blancos. Kita semua tahu Anthony bermain dengan baik saat ia membela klub ini. Kami ingin Anthony kembali bersama kami, dan saya yakin ia juga ingin kembali ke sini, sambung Pellegrini. Namun, Pellegrini menyebut bahwa saat ini tim mengalami kesulitan untuk mendapatkan Anthony, karena tuntutan dari Manchester United yang dinilai terlalu tinggi. Ia berharap MU mau berubah pikiran agar sang pemain bisa bergabung kembali dengan timnya. Untuk bisa membawa kembali ke sini, kami membutuhkan klub pemiliknya, Manchester United, untuk mengambil keputusan, tutupnya. Menurut laporan yang beredar, MU hanya bersedia melepas Anthony secara permanen dengan harga 40 juta euro pada musim panas ini. Real Betis tidak mampu membayar mahal seperti itu. Mereka menawarkan penawaran pinjaman selama 1 musim dengan opsi untuk membeli secara permanen. JJ Gabriel, Kid Messi, bocah ajaib 14 tahun yang siap menembus tim utama Manchester United. Manchester United tengah menyiapkan satu talenta muda, yang digadang-gadang jadi bintang masa depan, JJ Gabriel. Meski baru berusia 14 tahun, pemain berjuluk Kid Messi, ini akan mendapat kesempatan berlatih bersama tim utama Ruben Amorim sepanjang musim 2025-026. Keputusan ini terbilang langka. Biasanya, pemain akademi memang kerap dicoba di tim senior, tapi hampir mustahil bagi pemain seusia Gabriel untuk langsung naik level. Apalagi, ia bahkan belum cukup umur untuk tampil di FA Youth Cup, karena baru genap 15 tahun pada Oktober nanti. Nama Gabriel melejit setelah menjadi pemain termuda yang pernah membela tim U18 United. Debutnya pun sensasional, masuk dari bangku cadangan dan mencetak 2 gol dalam kemenangan 13-1 atas Leeds. Performa tersebut membuat Darren Fletcher dan jajaran pelatih akademi terkesan, hingga memberinya lebih banyak kesempatan tampil. Tak hanya bersinar di level klub, Gabriel juga sudah membela timnas Inggris U15. Popularitasnya semakin menanjak setelah mendapat kontrak sponsor dari Nike pada Februari lalu, sebuah pencapaian luar biasa untuk pemain seusia sekolah menengah pertama. Meski diminati klub-klub besar Eropa, Gabriel memilih tetap bertahan di Old Trafford. Manajemen MU pun menunjukkan keseriusan, dengan menurunkan langsung Direktur Teknis Jason Wilcox dan Direktur Sepak Bola Matt Hargreaves untuk mengamankan masa depannya. Gabriel bahkan sempat diundang ke tribun kehormatan saat MU melawan Arsenal, dan dipertemukan dengan Amorim di Carrington. Lahir di London dengan nama lengkap Joseph Junior Andreu Gabriel, bakat sepak bolanya tak lepas dari sang ayah, Joe Ocearwiil, mantan bek Republik Irlandia yang sempat bermain di Watford dan Arsenal. Namun, jejak Gabriel justru lebih menjanjikan sejak ia dikenal publik 5 tahun lalu lewat YouTube, dengan skill yang membuatnya dijuluki Kid Messi. Kini, Gabriel disebut-sebut bakal jadi salah satu pemain termuda dalam sejarah Premier League, bila kelak mendapat kesempatan debut. Dari anak sekolah yang belum masuk fase ujian GCSE hingga jadi sorotan dunia, jalan menuju puncak baru saja dimulai bagi bocah ajaib Manchester United ini.